Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat pagi, semoga pagi hari Anda senantiasa dalam kebahagiaan dan dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ke kawan akhwat di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf. Ada Kang Neja kameramen dan juga Kang Anis Mualim di meja operator, dan alhamdulillah guru kita sudah membersamai kita di studio. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam. Ada Ustaz Hamzah juga. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sehat-sehat selalu Ustaz, insyaallah. Hari ini kita insyaallah ikhwan akhwat bersama guru kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi kita, tugas kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kita akan mengkajinya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, turunkan lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu, ikhwan akhwat, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmat dan hidayahnya buat kita semua. Ikhwan-ikhwan, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Kemarin latar belakangnya adalah bagaimana teknologi artificial intelligence atau robot, kecerdasan yang manusia sudah ciptakan membuat lapangan pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia perlahan demi perlahan bergeser, bahkan diprediksi selama 5 tahun ke depan sebanyak 14 juta lapangan pekerjaan akan hilang, akan digantikan oleh robot. Lantas ini membuat kita refleksi kembali, mengintrospeksi kembali, mengevaluasi kembali terhadap diri kita. Fungsi kita sejatinya apa sebagai manusia di atas muka bumi ini, sehingga kita tidak risau lagi dengan teknologi yang menggantikan fungsi atau pekerjaan yang selama ini dipekerjakan oleh manusia. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husin bin Hamid Al-Attas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Kajian kita pada hari ini masih melanjutkan tema kita kemarin, yaitu manusia dalam perspektif Al-Quran. Bersama Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula Neza, Anis,
semua kerabat kerja di studio yang menemani kita, keluarga besar Radio TV Silaturahim. Alhamdulillah, wasyukurillah yang telah memberikan kita hidayahnya dan petunjuknya untuk dapat mengenali diri kita, mengenali tujuan hidup kita, membuka wawasan kita untuk dapat betul-betul mengenali ayat-ayat Allah yang terdapat di langit dan di bumi, yang semuanya membuktikan akan keagungan Allah, kebesarannya, juga keesaannya, juga rahmat dan kasihnya yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam ayat-ayat kitabnya, menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menjadikan mereka sebagai makhluk pilihan yang istimewa, yang karakternya berbeda dengan kehidupan para malaikat. Malaikat-malaikat suci yang senantiasa mengabdi kepada Allah, tidak pernah sekalipun membangkang atau menentang perintah Allah atau bermalas-malasan dalam menjalankan perintah Allah. Mereka merupakan makhluk-makhluk yang amat-amat istimewa. Tapi manusia adalah makhluk yang spesial dan khusus. Allah ciptakan mereka berstatus sebagai khalifah, yang artinya menerima amanat dan harus mempertanggungjawabkan amanatnya di hari kemudian nanti. Oleh karena itu mereka diberikan pilihan, diberikan kebebasan berkehendak. Allah juga menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya agar mereka dapat mengenali jalan hidup mereka dan tujuan hidup mereka. Dan mereka tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka tidak tahu menahu apa yang mereka harus lakukan dalam hidup ini. Apabila mereka lulus dalam ujian pada kehidupan dunia ini, mereka akan meraih kemuliaan yang tak terhingga, bahkan lebih daripada apa yang diterima oleh para malaikat. Tapi bila mereka gagal karena keingkaran mereka, karena kesombongan mereka, karena mereka meninggalkan Allah, berpaling kepada syaitan yang merupakan musuh mereka, maka mereka akan betul-betul menanggung derita tiada akhir. Mereka juga akan kehilangan harapan hidup mereka. Di dunia mereka hidup singkat, tapi di hari akhir mereka akan hidup kekal dan abadi. Mengingat karakteristik manusia yang amat istimewa ini, ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah, yang artinya menerima amanat, bertanggung jawab, memiliki kebebasan pilihan dan kehendak, para malaikat terkejut. Terkejut yang luar biasa. Manusia dengan kebebasannya bisa menyalahgunakan kebebasan mereka, bisa melakukan kerusakan. Maka malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa kamu akan tempatkan di muka bumi makhluk yang berpotensi untuk melakukan kerusakan karena kebebasan yang kau berikan pada mereka dan menumpahkan darah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Malaikat hanya melihat sisi negatif yang ada pada manusia, di mana potensi yang Allah berikan, kebebasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan pada mereka bisa disalahgunakan untuk melakukan kerusakan. Tapi mereka tidak melihat sisi positif yang ada pada manusia dengan potensi yang Allah berikan. Allah mengatakan bahwa aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Betul, di antara manusia terdapat orang-orang seperti yang dicurigai oleh para malaikat, merusak, melakukan kejahatan, menumpahkan darah, seperti yang dilakukan para durjana di atas muka bumi ini, seperti Fir'aun, Namrud, ya. Dan apa yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, terdapat manusia-manusia yang bobrok, bejat, dan durjana.
Tapi di samping mereka terdapat juga manusia-manusia yang mulia, yang taat, mempersembahkan hidup mereka, harta mereka di jalan Allah. Mereka bekerja demi kemanusiaan dengan penuh ketulusan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Mereka habiskan hidup mereka untuk perjuangan, untuk pengabdian yang mereka lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah dengan berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia. Rupanya malaikat tidak dapat melihat mereka ya, yang memiliki apa? Yang memiliki potensi, ya, kebebasan yang Allah berikan bukan hanya tidak menyalahgunakan, bahkan mereka mempergunakannya untuk pengabdian mereka kepada Allah. Sedangkan malaikat tidak diberikan hawa nafsu seperti manusia. Allah berikan mereka akal, ajarkan mereka ilmu, berikan mereka hawa nafsu. Oleh karena itu yang dilakukan malaikat bukan seperti tantangan yang dilakukan oleh umat manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kelebihan yang ada pada manusia. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, seluruh nama. Ini mengisyaratkan akan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan terdiri dari nama-nama. Rumus pun merupakan bagian dari apa? Dari nama. Jadi al-asma ya, tadullu ala al-musammayat, yang menunjuk kepada apa? Kepada berbagai macam hal dengan hikmahnya, dengan kelebihannya, manfaatnya. Allah ajarkan kepada Adam. Allah tanamkan sebagai potensi yang ada pada mereka. Begitu juga pada anak keturunan Adam. Maka tak heran kalau sekarang kita saksikan anak-anak Adam telah berkembang dengan ilmu pengetahuan, bahkan mengarungi angkasa sebagaimana mengarungi kedalaman lautan dan bumi. Ketika malaikat dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma atau pengetahuan yang Allah ajarkan pada Adam. Kemudian Allah bertanya pada mereka untuk menyebutkan satu persatu, mereka tak mampu untuk menyebutkan. Tapi dengan penuh ketawaduan malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan atas kami. Sungguh Engkau maha tahu lagi maha bijaksana. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam sesuai dengan perannya sebagai khalifah. Adapun yang diajarkan kepada para malaikat ya, sesuai dengan peran mereka sebagai para malaikat yang menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing memiliki kelebihan. Nah, begitu malaikat mengakui kekurangan mereka, Allah mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktum. Bukankah aku mengetahui apa yang tersembunyi di langit maupun di bumi? Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Setelah itu Allah perintahkan para malaikat, manusia, makhluk suci yang begitu mulia untuk sujud kepada Adam. Sujud di sini karena melaksanakan perintah Allah. Berarti sujudnya kepada Allah. Supaya kita sujud di hadapan Baitullahil Haram sesuai dengan perintah Allah. Menghadapkan wajah kita bukan batu yang kita sembah. Tapi kita beribadah pada Allah, sujud kepadanya, sedangkan arah sujud kita Allah yang menentukan. Jadi bukan kita sujud atau menghadap ke hadapan batu, tapi kita menghadapkan ke hadapan Allah sesuai dengan perintah dan petunjuknya. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai takriman wa tasyrifan li Adam, menunjukkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Yang sujud malaikat-malaikat suci yang tidak pernah sama sekali berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan bagaimana keutamaan Adam alaihi salatu wassalam dan juga anak keturunannya. Anak keturunan yang bernama Al-Insan. Bernama Al-Insan karena terdiri dari pria dan wanita, zakar dan untha. Jadi kata insan mencakup az-zakar wal unsa yang lahir dari anak-anak keturunan Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam.
Allah ciptakan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bukan berarti satu bangsa lebih mulia dari bangsa yang lain. Bukan berarti satu suku lebih mulia dari suku yang lain. Tapi Allah ciptakan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beraneka rupa, beraneka bahasa. Begitu pula warna kulit yang berbeda. Tujuannya lita'araf, agar saling kenal. Dengan saling mengenal akan tumbuh kebersamaan yang melahirkan kerjasama, akan menumbuhkan di hati mereka rasa rahmat. Mereka merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Mereka terikat juga oleh rahim yang sama. Yang putih tidak lebih mulia dari yang hitam. Begitu pula sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka. Siapa di antara mereka yang bersyukur dan ingkar? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sperma yang membuahkan ovum atau telur. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Dari sperma yang bercampur dengan ovum terjadi pembuahan. Nabtali, kami bertujuan untuk menguji manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Oleh karena itu kami jadikan dia sami'an basira, ya, mendengar dan melihat agar belajar dari apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Inna hadainahu sabil. Kami tidak membiarkan dia begitu saja meraba-raba membabi buta. Kami tunjukkan jalannya. Inna hadainahu sabil. Imma syakiran wa imma kafura. Nah, di antara manusia ada yang bersyukur kepada Allah, ada juga yang ingkar. Sesuai dengan pilihan masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menempatkan manusia pada kedudukan yang amat-amat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan tubuh mereka dari sari pati tanah. Dari sari pati tanah. Tapi ruh mereka dari tiupan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Sajdah Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaq. Dia yang mempercantik, memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Allah bukan ciptakan dari permata, dari berlian, dari batu-batu mulia atau emas maupun perak. Min tin, dari tanah. Inna khalaqnal insana alladzi ahsana kulla syai'in khalaq wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian untuk anak keturunannya. Kalau kakek kita langsung diciptakan dari tanah, begitu pula nenek kita. Untuk anak keturunannya Allah ciptakan dari sari-sari pati tanah. Dari makanan yang dimakan oleh laki-laki melahirkan sperma, dari makanan yang dimakan oleh wanita lahirlah telur atau ovum. Dari sari pada tanah ini, ya, walaupun tidak langsung dari tanah, Allah ciptakan anak keturunan Adam berkembang biak di atas muka bumi ini. Tsumma sawwahu. Setelah itu Allah sempurnakan dirinya dengan penuh keseimbangan. Wa nafakha fihi min ruhi. Allah tiupkan dari ruhnya yang mengantarkan menuju kehidupan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah limpahkan, memberikan kita pendengaran, penglihatan, memberikan kita juga afidah, kecerdasan yang Allah berikan buat kita. Kalau semua ini hilang, maka hilang arti dari seluruh kehidupan kita semuanya. Jadi kita lihat bagaimana asal-usul manusia. Diciptakan Allah pilih sengaja dari asal-usul dari tanah agar tidak menyombongkan diri. Dan juga membuktikan kebesaran Allah. Dari asal-usul yang begitu rendah melahirkan manusia yang begitu menakjubkan. Kalau diciptakan dari batu mulia, dari permata tidak mengherankan. Dari asal-usul yang begitu rendah. Kalau orang masak daging, nikmat rasanya tidak mengherankan. Tapi kalau masak dari bahan-bahan yang biasa-biasa saja, melahirkan kenikmatan yang lebih nikmat dari daging, baru menakjubkan. Betul tidak?
Nah, manusia yang diciptakan dari asal usul yang begitu rendah, ternyata lahir manusia yang begitu menakjubkan. Dengan kecerdasan yang luar biasa. Dengan keajaiban-keajaiban yang ada pada sistem yang mengatur tubuhnya. Begitu pula pada jiwanya. Ini betul-betul amat menakjubkan. Setelah itu, Allah terangkan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bukan hanya menciptakan manusia dengan penampilannya, bentuk rupanya yang begitu indah, tapi Allah jelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kondisi yang bagaimana? Yang sebaik-baik, yang seindah-indahnya dan seluruh-seluruhnya. Taqwim diambil dari kata qawwama yuqawwimu taqwima, yang menggambarkan kelurusan. Kemudian ahsan yang menggambarkan bukan hanya lurus, penuh keseimbangan, tapi yang sebaik-baik. Nah, bersama waktu, bersama perjalanan hidup manusia terkontaminasi oleh noda, kotorannya. Belum lagi gangguan dari syaitan hingga membuat sedikit demi sedikit dia menjauh dari Allah. Menjauh dari jalannya. Akhirnya, dari tempat dan kedudukan yang begitu mulia, tsumma radatnahu asfala safilin. Sebagai akibat, membiarkan dirinya terkontaminasi oleh berbagai macam perangai kebiasaan yang buruk, dari tempat yang begitu mulia, dari fi ahsani taqwim, kami terbalikkan dirinya menuju keadaan yang serendah-rendahnya. Ini disesuaikan dengan amal perbuatan manusia. Lalu bagaimana caranya manusia kembali ke dalam keadaan yang sempurna, fi ahsani taqwim. Allah sebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dikecualikan ya dari keadaan yang rendah tersebut yang beriman pada Allah dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh yang manfaatnya kembali kepadanya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, umatnya. Amalan-amalan saleh yang dilakukan di atas keimanan ini yang akan menjaga betul-betul jiwanya tetap dalam keadaan fi ahsani taqwim. Allah bertanya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apalagi yang membuat kamu mendustakan dan mengingkari agama Allah, mengingkari juga hari pembalasan di hari kemudian nanti. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah betul-betul hakim yang sebaik-baiknya, yang akan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya dengan kondisi manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan sebagai khalifah dengan tanggung jawab yang kelak akan diperhitungkan di hari kemudian nanti. Lalu Allah tempatkan mereka di muka bumi, sediakan bumi untuk mereka semuanya, bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk bangsa Arabnya, bukan hanya untuk bangsa Baratnya. Semua anak manusia memiliki hak yang sama di atas muka bumi. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah telah memberikan kalian keleluasaan, tamkin di atas muka bumi ini. Walaqad makkannakum fil ardi. Kami telah tempatkan kalian di atas muka bumi dengan penuh keluasan. Kalian leluasa untuk berkreasi, berinovasi, bekerja, juga mengambil manfaat dari bumi yang Allah sediakan bagi kalian. Wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Kami jadikan bagi kalian ma'ish, jalan-jalan kehidupan, untuk betul-betul untuk membuat kalian tidak mengalami kesusahan dalam menemukan kebutuhan hidup kalian. Tapi apa akhirnya? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali antara kalian yang bersyukur kepada Allah, yang ingat kepada Tuhannya, yang melimpahkan kebaikan atas dirinya, kemudian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Ayat-ayat ini berbicara bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh umat manusia yang diciptakan dari pasangan ayah ibu yang sama, yang pernah berkumpul dalam rahim yang sama. Di sini menjelaskan bagaimana martabat, kehormatan manusia seluruhnya. Tidak ada perbedaan satupun di antara mereka. Lalu Allah terangkan tujuan hidup umat manusia ini. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk beribadah mengabdi kepadaku. Apa yang dimaksudkan dengan ibadah kepada Allah? Ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar kita menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah. Tapi beribadah kepada Allah juga dengan kita mengabdikan hidup kita teruntuk Allah. Berjalan di atas jalan keridhaannya. Menjaga Allah pada tutur kata kita, pada sikap kita, pada perbuatan kita. Maka apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik kita bersama keluarga kita, baik kita bersama masyarakat di sekeliling kita, bersama alam ini, semua sepak terjang kita, ya, yang kita lakukan dengan selalu menjaga Allah, mengharapkan ridha Allah, semua masuk dalam kategori ibadah kepada Allah. Karena yang dimaksudkan dengan ibadah bukan hanya ibadah ritual. Bukan hanya ibadah ritual. Tapi kita melakukan umrah, ya, membangun di atas muka bumi ini, menegakkan keadilan, membangun betul-betul kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan bagi setiap orang. Hingga setiap orang betul-betul dapat apa? Dapat mendapatkan haknya secara penuh. Mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua masuk dalam kategori ibadah. Jadi kata ibadah ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Sampai ketika seorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah seorang yang menggauli istrinya merupakan ibadah? Dia bilang itu bahagian dari ibadah. Sebagaimana kalau dia tempatkan syahwatnya di tempat yang diharamkan Allah merupakan perbuatan maksiat. Sampai apa yang kamu berikan untuk istri kamu dari makan, minuman, itu merupakan ibadah pada Allah. Begitu juga yang kita berikan untuk hewan-hewan, tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah gunakan kata amal soleh, Allah gunakan kata ma'ruf untuk menerangkan bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk berpuasa, tapi dengan sholat, dengan puasa Allah tempa diri kita untuk menjadi manusia yang bertakwa, artinya manusia yang selalu dalam hidup ini menjaga Allah pada ucapan dan sepak terjangnya. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian beranggapan wahai manusia, bahwa kami ciptakan kalian bermain-main dan sia-sia, dan kalian tidak akan dikembalikan ke hadapan kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Maha Agung Allah, Raja di Raja yang hak, yang tidak mungkin melakukan permainan, yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tiada ilah selain dari Allah. Dialah satu-satunya penguasa arasy yang maha mulia. Mana mungkin penguasa arasy yang maha mulia, yang maha agung, yang maha sempurna akan melakukan perbuatan yang sia-sia. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Siapa-siapa yang memohon kepada selain Allah, bersama Allah, di samping dia memohon kepada Allah, dia memohon juga kepada selainnya. Di samping dia beribadah pada Allah, dia beribadah juga kepada selainnya. La burhana lahu bihi. Dia tidak punya alasan atas apa yang dilakukan. Maka hisabnya di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir tidak akan beruntung. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Maka katakanlah, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, limpahkan rahmatmu, engkau sebaik-baiknya pemberi rahmat. Dari sebagian ayat-ayat Quran yang berbicara tentang manusia ini, yang tadi kita telah fahami bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita semua bahwa kita adalah manusia yang betul-betul mendapatkan penghormatan yang tak terhingga dari Allah. Bukan hanya sedikit yang Allah berikan, tapi dalam seluruh aspek kehidupan ini manusia sebagai tuan, sebagai majikan yang dilayani oleh apa-apa yang terdapat di bumi. Nah, sebagaimana yang kita bacakan kemarin, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah menganugerahkan kemuliaan yang bermacam-macam dari kemurahan kami atas umat manusia. Kami angkut mereka di daratan, di lautan, sekarang di udara. Kami juga anugerahkan berbagai macam rezeki yang baik
dan kami utamakan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini manusia menurut Al-Quran. Baik dia bangsa Arabnya, bangsa non-Arabnya, kemudian bangsa Indonesianya, dengan suku-sukunya, setiap orang kaya ataupun miskin, putih ataupun hitam, berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, semua adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan bagi mereka kemuliaan dan kehormatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap orang-orang yang menginjak-injak martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, dalam pergaulan kita hendaknya kita saling menghargai, saling menghormati. Tanpa ini tidak mungkin akan tercipta kebersamaan dan keharmonian. Tidak ada seorang pun yang ingin direndahkan maupun disakiti hatinya. Rasulullah memberantas perbedaan kasta yang berlangsung pada masa jahiliyah, digantikan dengan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan kepada kita semua bahwa kemuliaan bukan diukur dari status dan nasab ataupun kekayaan, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Dan ini bukan basa-basi, ini merupakan hal yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang masih tadinya belum menyadari akan keutamaan seluruh umat manusia, Allah wajibkan kita untuk saling menghargai, menghormati satu dengan lainnya. Mari bersama-sama kita rubah cara hidup kita yang tidak benar. Kita perlakukan manusia dengan perlakuan yang mulia. Apalagi orang yang bekerja bersama kita, pembantu rumah tangga kita. Mereka meninggalkan keluarga bekerja untuk kita. Perlakukan mereka dengan cara yang mulia. Allah akan memuliakan kita semuanya. Wallahu a'lam. Fadal Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah dapat penjelasan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tadi tentang bagaimana eksistensi kita sebagai manusia dan bagaimana manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang Allah berikan kemuliaan, ya, yang mana ini kemuliaan ini tentunya kemuliaan secara takwini, kemuliaan secara kudratis, ya, bukan kemuliaan secara kasbi. Kalau kemuliaan secara kasbi artinya kemuliaan yang dihasilkan oleh masing-masing manusia itu ya, berbeda-beda nantinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nyatakan tadi, ya, Ustaz juga sudah ulangi penjelasan kita yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini dalam surah Al-Isra ayat 70. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Bagaimana Bani Adam ini, manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Sejak Nabi Adamnya bagaimana Allah perlihatkan, Allah gambarkan, Allah ceritakan, sampai malaikat pun disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Ini menunjukkan kemuliaan manusia. Dan bukan Nabi Adam saja. Di sini kalau dalam ayat ini, Bani Adam arti keturunan Nabi Adam. Manusia semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Nah, tapi ini adalah kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan atas usaha manusia itu sendiri. Tapi secara posisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tempatkan, sudah anugerahkan manusia ini adalah menjadi makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi manusia ini bisa saja, ya, dari makhluk yang mulia tadi bisa jadi bisa berubah menjadi makhluk yang paling rendah. Tadi juga sudah dijelaskan tadi dalam surah At-Tin. Ya, bagaimana surah At-Tin Allah sebutkan tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Jadi bisa menjadi
makhluk yang paling rendah. Ya, tentunya kalau manusia-manusia tadi tidak menjalani perintah-perintah Allah. Karena manusia ya tadi yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pilihan. Kamu bisa menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kasbukum, berdasarkan upaya kalian, usaha kalian. Tapi kamu juga bisa menjadi makhluk yang hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Itu juga dengan usaha kalian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah siapkan bagi neraka jahanam itu banyak dari bangsa jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Qalb ini hati dan juga akal. Digunakan untuk mengerti, tidak digunakan untuk memahami firman-firman Allah, memahami suatu kebenaran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka juga punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka juga memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ya, hal-hal yang baik. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi kedudukannya bisa manusia ini. Ya, bisa nanti secara kasbinya, ya, secara upayanya. Kalau tadi kemuliaan secara takwini, arti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penilaian kemuliaannya nanti adalah berdasarkan upaya dia nanti di akhirat. Bisa dia lebih mulia daripada malaikat, bisa juga lebih hina daripada binatang. Ini juga yang tergambar dari akhir surah Al-Ahzab, ya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini ayat ini mengisyaratkan seperti itu, bagaimana manusia ini diberikan peran, tanggung jawab, ya, amanah, dan juga kebebasan di dalam memilih setiap amal pekerjaan yang dia lakukan. Kalau mereka menjalankan amanah tersebut, dia bisa menjadi mulia, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi kalau dia mengabaikan amanat tersebut, dia adalah zaluman jahula. Dia zalim dan bodoh, ya, karena dia akan menjadi makhluk yang sangat rendah, lebih rendah daripada binatang. Ini adalah kemuliaan, bagaimana hakikat kemuliaan manusia tadi. Dan bagaimana kemuliaan juga Allah Subhanahu wa taala terangkan. Tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Husain. Kemuliaan itu bukan dengan kasta, bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan. Tapi kemuliaan sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi ini adalah tingkat kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang kasbi, yaitu dengan ketakwaan. Walaupun dia nasabnya mulia misalnya, atau kedudukannya mulia, tapi dia bukan orang-orang yang bertakwa, akhlaknya bejat, ya, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, dia akan hina seperti itu. Ya, dia akan terhina. Inilah penilaian yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, dan Rasulullah SAW telah kikis habis ini adat-adat jahiliyah yang mana zaman jahiliyah dulu, ya, terjadi kasta-kasta. Ya, mereka ada orang yang mulia, yang terhormat, ya,
ada orang yang lebih rendah, ada bahkan orang yang sangat rendah, hamba sahaya. Itu semuanya terjadi pada zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, itu dihapuskan semuanya. Adat-adat jahiliyah tersebut dihapuskan. Rasulullah berdakwah, berjuang menghapuskan itu semuanya. Ketika ada sikap-sikap kesombongan satu kelompok kepada sekelompok yang lain, dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah daripada kesombongan. Pernah suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari memanggil saudaranya, yaitu Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Kita tahu sebenarnya kedua-duanya ini adalah minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Cuman bedanya kalau Abu Dzar Al-Ghifari, dia dari bangsa Ghifar, ya, itu bukan dari penduduk Mekah, tapi dia tinggal antara kota Mekah dan Madinah gitu. Ya, terkenal sebagai kepala begal dasar, kepala perampok gitu. Kepala preman ini Abu Dzar asalnya. Tapi ketika datang ke Mekah, kemudian dia beriman, berubah akhlaknya. Ya. Setelah itu dia belajar dari Rasulullah SAW tentang Islam, pokok-pokoknya Islam. Setelah belajar, dia kembali ke kampungnya dan dia mengislamkan seluruh kabilah Ghifar. Dia baru kemudian bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Itu tadi bertemunya masuk Islam ketika di Mekah. Baru bertemunya lagi dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Bertemu lagi dengan Rasulullah. Rupanya ya ada hal-hal yang dulu dia belum dapat pelajari. Ya, yang dia tidak dapatkan pelajaran dari Islam ini. Sehingga timbul ucapannya ketika memanggil Bilal ibn Rabah dengan sebutan ya benas sauda, wahai anak dari wanita yang berkulit hitam. Bilal mendengar ini maklum. Ya, mungkin Abu Dzar ini belum paham tentang bagaimana Islam mengangkat martabat manusia. Tidak ada lagi kasta-kasta menghinakan seorang karena kulitnya, karena status sosialnya, karena nasabnya. Tidak ada lagi. Bilal mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW marah dan panggil Abu Dzar, ya Abu Dzarrin. Rasulullah panggil Abu Dzar, hai Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau di dalam dirimu ini masih ada sifat-sifat jahiliyah. Menganggap orang karena statusnya, menganggap orang karena nasabnya, menganggap orang karena pangkat, ini adalah jahiliyah yang dihapus dalam Islam. Masa kita mau hidupkan lagi masalah ini? Ya, sampai ketika mendengar ucapan Rasulullah SAW ini, langsung lihat, kalau orang yang muttaqin, kalau diingatkan langsung dia ingat. Langsung sadar Abu Dzar, langsung minta maaf kepada Bilal sampai dia tersungkur ya di tanah dan dia letakkan pipinya di tanah sambil mengatakan, ya Bilal dussa ala khaddi. Hei Bilal, injak ini kaki saya. Injak ini pipi saya. Untuk menyatakan bagaimana aku ini nggak ada harganya. Ya. Bahwa aku ini perkataanku tadi itu, yang ucapan itu salah besar. Bahwasanya manusia bukan dinilai dari kedudukannya. Memang Abu Dzar adalah bekas pemimpin dia. Dia adalah pemimpin dari Bani Ghifar. Ya, orang terhormat. Ya di kampungnya kan. Jadi ketika mengatakan itu, menghinakan, menyebut Bilal dengan ya benas sauda, ya, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW ini adalah jahiliyah, langsung dia meminta maaf. Ini ya bagaimana kemuliaan manusia, bagaimana Islam memuliakan kita semua, ya, tidak pandang siapapun mereka. Ya, kalau dia bertakwa kepada Allah dia mulia. Dan ini pun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada,
Rasulullah SAW katakan, kullukum min Adam wa Adam min turab, inna rabbakum wahid. Sungguhnya Tuhan kalian satu. Kalian itu semua dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan, tidak ada keistimewaan bagi seorang Arab kepada seorang ajam kecuali dengan ketakwaan. Wala li abyadha ala aswada. Juga tidak ada kemuliaan, keistimewaan bagi orang yang berkulit putih terhadap orang kulit hitam. Wala li abyadha ala ahmara. Dan tidak juga bagi kulit yang putih dengan kulit merah. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Inilah yang diajarkan Allah sampai di akhir Hajjatul Wada, ya, haji terakhirnya Rasulullah SAW, di mana setelah itu Rasulullah akan meninggal. Masih diingatkan hal ini karena ini adalah hal yang penting jahiliyah. Ya, perbuatan jahiliyah kalau membeda-bedakan dengan kasta tadi. Kemudian bagaimana kita diperintahkan untuk tidak menyombongkan diri, ya, untuk merendahkan, ya, bertawadhu, ya, merendahkan hati kita terhadap sesama kaum mukminin, sesama saudara-saudara kita. Ya. Sampai Rasulullah SAW pun diperintahkan, Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Kalau dibilang siapa yang paling takwa di dunia ini, Rasulullah adalah orang yang paling takwa. Tapi Rasulullah diperintahkan, wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah. Ya. Janahaka asal kata di istilahnya ini sayapmu itu bagi kaum mukminin. Maksudnya rendah hatilah kamu terhadap kaum mukminin. Dalam ayat yang lain, wahfid janahaka liman ittabi'aka minal mu'minin. Rendahkan diri kamu, ya, hati kamu itu dari terhadap sebagian orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Ini, ya, Rasulullah adalah orang yang paling mulia, ya, orang yang paling takwa, orang yang paling, ini Rasulullah adalah bagi orang yang paling Habibullah, tapi bagaimana diperintahkan untuk bertawadhu. Nah ini sekarang, ya, kita lihat bagaimana orang itu gampang menghinakan orang lain, menganggap dirinya paling mulia, padahal kemuliaan Allah yang tahu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap suci diri kalian, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh keluarganya dan para sahabatnya dulu, bagaimana mereka mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW, dan inilah juga ini yang harusnya menjadi contoh bagi kita, ya. Apalagi kalau kita memiliki misalnya keturunan yang mulia, ya, hiasilah dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, agar supaya, ya, kita benar-benar menjadi orang yang mulia sesuai dengan tadi walaqad karramna bani Adam. Tapi kalau kita sudah Allah berikan anugerah yang tanpa usaha kita ini, kemuliaan yang tadi kemuliaan secara anugerah itu bukan usaha kita, ya. Walaqad karramna bani Adam itu bukan usaha kita, itu anugerah dari Allah. Itu namanya karamah secara takwini, ya, arti itu ketentuan Allah sudah. Tapi itu bukan usaha kita. Tapi kalau kita menjadi mulia yang sebenarnya dari setelah kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan usaha kita berakhlak baik, kita bertakwa, maka kita akan menjadi benar-benar dikumpulkan, ya, bersama orang-orang yang mulia, terutama sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada diri al-faqir sendiri. Wallahu a'lam. Tambah sedikit ya. Marhaba Ustaz, tafadhal. Kita dapat menyimpulkan alhamdulillah dari apa yang disampaikan Ustaz Hamdal tadi, dari ayat-ayat yang bersama-sama telah kita dengarkan, bahwa yang Allah inginkan dari kita semua adalah menjadi seorang hamba yang betul-betul penuh dengan rasa syukur. Syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memuliakan kita, menempatkan di muka bumi ini. Kemudian melahirkan kita dari ayah ibu yang sama, berkembang biak di atas muka bumi sebagai
keluarga besar yang seharusnya saling mengasihi, bekerja sama dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wasiatkan kepada kita anak manusia, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berwasiat ya, kepada setiap anak manusia untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri dan mengingat kebaikan kedua orang tua kita, kemudian berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan, tidak menyombongkan diri, tidak memalingkan pipinya dari manusia, bertawadu dan betul-betul merendahkan diri sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah, bukan karena rasa minder. Ketawaduan, dia memilih ketawaduan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan sahabatnya dari berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan mulia, tapi beliau perlakukan orang-orang seperti Bilal dengan perlakuan yang mulia, hingga membuat Bilal menyadari akan kemuliaan dirinya, mensyukuri nikmat Allah. Dan karena dia melihat Rasul yang memberitahukan hal ini, memperkenalkan akan kemuliaannya, Bilal berkata, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, aku tebus dirimu dengan ayah dan ibu. Begitu pula perlakuan terhadap Salman yang berasal dari Persia. Rasulullah mengatakan, Salman dari kami keluarga Rasulnya. Begitu juga perlakuannya terhadap Suhaib Rumi, perlakuannya terhadap Khabbab ibn al-Arab, perlakuannya terhadap Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak bangga pada saat ini dan bersyukur kalau dia merupakan keturunan dari Bilal, walaupun dulu dikenal sebagai seorang Abdul Habasyi, tapi kalau sekarang orang mempunyai hubungan nasab dengan Bilal, bahkan kita semua mengatakan Sayyiduna Bilal, Sayyiduna Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena iman dan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang mau dikatakan sebagai keturunan Abu Lahab atau keturunan Abu Jahal, walaupun mereka merupakan pemuka Quraisy? Gak ada sama sekali yang berminat ingin dihubungkan dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Nah, begitu pula anak keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau betul-betul garis darah mereka terhubung dengan Rasul, sang pembawa risalah, pasti apa? Pasti juga cara hidup mereka, akhlak mereka betul-betul dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau betul-betul garis darahnya terhubung dengan Rasul. Tapi walaupun dia dinasabkan kepada Rasulullah, tapi perilakunya, dia tidak menyukai apa yang disukai Rasul, bahkan mengerjakan apa yang tidak disukai Rasul. Dia tidak sama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia menjadikan nasab ini sebagai kebanggaan dan kesombongan. Maka orang seperti ini akan dikumpulkan bersama iblis yang berkata di hadapan Allah, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka bila Anda orang-orang yang berasal dari keturunan mulia, maka ikutilah kemuliaan pendahulu Anda. Baru Anda dapat membuktikan bahwa Anda betul-betul merupakan keturunan mereka. Jangan seekor singa melahirkan anjing, tapi hendaknya singa melahirkan singa. Jadi membuktikan garis darah kita yang benar melalui akhlak perilaku kita. Kalau tidak, ada kemungkinan garis darah Anda pudar karena perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan orang yang tidak memiliki hubungan garis darah dengan Nabi kita, tapi iman, ketakwaan mereka, akhlak mereka justru meneladani Rasul, mereka lah orang-orang yang akan digabungkan dengan Rasul, bagikan Salman bin Ahlul Bait. Jadi ingat bahwasannya Allah menegaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Inilah merupakan misi dakwah radio silaturahim kita yang mengajak kepada Tuhan yang satu, Islam yang satu, persaudaraan manusia juga yang satu. Kita sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin sama sekali mengeksploitir manusia, tidak ingin sama sekali mengambil manfaat dari mereka untuk kepentingan kita, tapi kita ingin berdakwah mengajak mereka bersama-sama berjalan menuju Allah, mempererat hubungan di antara kita. Tali persaudaraan kita
yang melintasi suku, bangsa, golongan, bahkan sekte dan madhab. Tidak ada satupun yang memisahkan di antara kita, baik itu madhab, sekte, suku atau bangsa, tapi kita disatukan dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini jalan keselamatan kita, ini jalan yang ditunjukkan Allah, yang dicontohkan oleh Nabi kita. Jangan Anda memilih jalan yang lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Ikutilah, tempuhlah jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan lain yang bermacam-macam yang membuat kalian bercerai-berai, terpecah belah, menjauh dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah untuk kalian. Semua ini untuk membuat kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanallahil azim wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah atas nasihatnya dan ilmu yang telah disebarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menjadi tugas kita sebagai khalifatan fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ikhwan akhwat, mudah-mudahan juga dari ilmu yang tadi bisa menjadi wasilah hidayah buat ikhwan akhwat sekalian, buat kita semua. Dan ikhwan akhwat Al-Fakir beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.